Unboxing. Ini film TTFC yang langsung Ana bahas ketika tayang dan nggak bahas sama sekali di masa promosinya dan juga rilisan trailernya. Para Toku fans, terutama Toku fans pria, ayo sini merapat. Mari kita refreshing dan cuci mata dengan melihat para wanita yang bermain di tokusatsu ini tuh berkumpul di rilisan Girls Remix yang ketiga berjudul Girls Remix in Halloween Party. Ini adalah Girls Remix yang ketiga ya. Setelah yang pertama itu rilis di zaman Revise dan kedua itu ada Kamen Rider Magedo with Girls Remix. Dua-duanya sudah Ana bahas tanpa terlewatkan sedikit pun, dan sesuai judul ya, ada Halloween partinya yang kali ini. Jadi temanya itu memang diselaraskan dalam rangka menyambut hari Halloween yang sering dirayakan umumnya oleh para western di setiap akhir bulan Oktober. Jadi gini ya, kalau Anda tiap nonton Girls Remix itu selalu tujuan utamanya ya buat refreshing. Karena saya pria normal, ya jelas pengen lihat lawan jenis yang bening-bening ya. Dan untuk masalah teori-teorinya sebenarnya ya nomor 2 sih. Nggak usah terlalu kritis juga guys. Cuman kan Ana ada konten pembahasan ini ya. Jadi Ana itu ada kewajiban harus bahas sedetail mungkin juga. Bukan Ana itu ya jadi nggak mau mikir gitu. Kalau ada yang kumpul-kumpul gini, Ana itu selalu seneng karena bisa bahas juga teori-teori dari hal-hal yang udah kita ketahui sejauh ini ya. Apalagi kan kita itu udah banyak sekali nonton serial Kamen Rider. Jadi ayo buat kalian para Toku fans pria nih ya, yang suka gonta-ganti waifu setiap tahun, silakan disimak bahasannya. Jadi ini dia TTFC Girls Remix in Halloween Party. Kali ini grup Girls Remix yang dipimpin oleh Akiko Narumi mendapatkan kasus baru dari karakter wanita dari seri Kamen Rider Kiva, yaitu Shizuka Nomura yang diperankan oleh Rina Koike. Gila, ini Rina Koike makin cakep aja nih ya, dan kaget juga setelah ngecek profil aktrisnya, dia itu sudah usia 32 tahun. Pas di Kiva kan masih bocil ya, masih bocil sekolah. Tapi di sini ya kayak masih 20-an juga coy. By the way, kalau bahas Kiva, posisi heroinnya ini tuh suka jadi perdebatan ya. Bahkan sampai sekarang, Shizuka Nomura atau Megumi Aso. Ada yang bilang Shizuka Nomura karena posisinya itu lebih dekat sama Wataru sejak pertama kali. Tapi ada juga yang bilang Megumi karena lebih action lah bisa dibilang. Formasi Girls Remix juga nambah satu member lagi pasca part 2 kemarin. Teman satu kampusnya si Rinekudo di Inggris bernama Nayuta Mikazuki yang diperankan oleh Amane Tensho, salah satu anak dari bapak Hiroshi Fujioka. Udah sering Ana bilang berkali-kali kalau anaknya Simbah ini ya cakep-cakep semua ya. Yang satu lagi kan udah main tuh di Wingman ya. Jadi gini, kalian juga harus tahu nih posisi-posisi dari si Girls Remix ini. Oke, Akiko itu ya sebagai leader ya dari Girls Remix ya. Tapi muka utama dari Girls Remix kali ini ya Rinekudo. Terlihat banget dari screen time dia yang paling banyak dari kemarin. Dan sekarang ada si Nayuta Mikazuki juga yang mulai dipush dan dipromosikan dengan screen time-nya juga yang lumayan banyak. Karena anaknya mbah mungkin ya, jadi ada privilege-nya nih. Kembali ke kasusnya, Shizuka Nomura mendapatkan undangan misterius bertemakan Halloween dari orang yang tidak dikenal. Ketika undangannya dibuang, balik lagi ya. Jadi sangat mencurigakan, makanya Shizuka Nomura ini tuh sampai lapor ke Girls Remix. Maka dari itu, semua member Girls Remix kali ini tuh mengunjungi pesta Halloween tersebut. Tentu dengan tujuan lebihnya ya, menginvestigasi. Yang berangkat ada Shizuka Nomura tadi, ada Rinekudo, ada Akiko, dan ada si Nayuta. Di depan rumah besar yang dijadikan tempat untuk pesta Halloween-nya, mereka itu disambut oleh Tante Grota dari seri Kamen Rider Gabu dan juga Mimei, salah satu anggota 100 yang muncul di seri Kamen Rider Gachard ya. Dan sebelumnya ya di Legend, dia kan dari Universal Legend ya. Walau keduanya pakai topeng, tapi ya itu udah kelihatan banget lah guys ya. Sebenarnya tiketnya itu ya cuma satu, jadi yang dipunya sama si Shizuka Nomura. Tapi semuanya itu bisa masuk. Kocaknya Akiko itu pakai undangan yang dia gambar sendiri, udah kayak gambaran anak TK. Grota sama Mimei ya biarin aja gitu masuk ya. Karena mereka kan ya di sini ya kelihatan banget ya yang jahatnya. Jadi pikir ya udahlah biarin masuk aja gitu biar lebih banyak dapat mangsa. Tapi Anda ngerasa ini patternnya ini agak mirip sama sebelum-sebelumnya ya. Sengaja untuk memancing Girls Remix juga ke tempat atau sarang si antagonisnya. Di dalam tentu pesta ya sudah diadakan dan para ciwi-ciwi ini tuh bertemu dengan karakter dari Gits, yaitu Sara Sakurai yang diperankan oleh Nene Shida. Ini kakaknya MC nih ya. Ana suka gitu, mereka itu tetap memperhatikan detail kecilnya. Jadi kayak misalkan Rinekudo yang udah kenal Keiwa duluan, pas di movie-nya Gits sama Gachard kan ya. Jadi si Sarah ini tuh terkejut. Oh, Rinekudo udah kenal duluan nih sama adiknya. Ternyata di luar bangunan, si yang jahatnya ini sudah memasang barrier yang kalau kita lihat ya, barriernya itu berupa Magician Circle yang bentuknya kita sudah tahu dari mana. Peserta pesta yang banyak di dalam bangunan ya dihilangkan atau lebih tepatnya diteleport ya. Dan di sini tinggal menyisakan si Rinekudo, Nayuta, Sara sama Shizuka Nomura. Nah, di sini Tante Grota
dan juga Mimei memunculkan diri kembali bersama dengan kejutan spesial di Girls Remix kali ini, yaitu bersama Koyomi yang hidup kembali dari seri Kamen Rider Wizard. Jadi kalau kita balik lagi ke awal scene Girls Remix yang kali ini ya, kita itu dilihatin tuh ya dengan organisasi jahat yang sama seperti di Girls Remix sebelumnya, yaitu Crowd, yang sedang melakukan eksperimen dan hasilnya ya kebangkitan si Koyomi ini. Jadi cukup serem sih guys ya scene yang itu ya, udah kayak zombie si Koyominya juga. Jadi berbanding terbalik dengan Haruto yang suka ngomong akulah harapan terakhir ya, Ore wa Saigo no Kiboda. Jadi Koyomi yang jahat dalam tanda kutip ini tuh jargonnya malah jadi rasakanlah keputusasaan. Nah itu dia ya. Jadi ada berbanding terbaliknya, harapan dan keputusasaan. Di pertemuan ini kita juga dikasih dengan ucapan salam yang menarik nih, yaitu kemampuan magicnya Koyomi yang diadu dengan kemampuan alkemisnya Rinekudo. Anak lama diadu sama anak baru guys ya. Jadi para ciwi-ciwi yang terjebak di dalam ini tuh akan diikut sertakan oleh Koyomi dan juga penjahat lainnya di sini dalam sebuah permainan bernama Survival Grand Prix. Game melarikan diri yang mendebarkan dan mempertaruhkan nyawa. Anda dengernya aja udah geleng-geleng pak. Tiba-tiba ada tema Gits-nya dimasukin ke sini dan dari Koyomi. Padahal kelihatannya mah ya nggak game-game amat gitu ya. Ya berasa nggak ada announcement sebuah perlombaan dan juga sistem poin yang gimana banget. Tapi tiba-tiba mereka ngomongnya itu ya sebuah game gitu ya. Jadi kelihatan banget gitu maksanya. Padahal mah ya udah gitu, gua mau nyekap lu, gua mau membinasakan lu, ya udah langsung to the point aja. Jadi mentang-mentang ada si Sara dari Gits, jadinya berasa maksa dimasukin game juga gitu dari Gits ya. Ya udah sisanya lari-lari sambil pada action ya. Lagi-lagi Rinekudo dapat screen time dan highlight yang lumayan, di mana dia itu lawan Tante Grota. Rinekudo berubah menjadi Kamen Rider Magedo, sementara Tante Grota yang memunculkan bentuk utuh Granyutonya ya. Jadi ini head to head yang menarik ya. Dan Grota dari lawannya itu Gabu, Valen, sama Fram langsung loncat lawan Rinekudo. Karena direktur dari Girls Remix ini ya, Koichi Sakamoto, makanya cukup banyak ya ciri khasnya yang terlihat, apalagi di bagian actionnya ini. Jadi nggak cuma gelut ridernya, tapi para ciwi-ciwi yang masih dalam wujud manusia ini tuh harus dipaksa action juga ya, sampai pada kesangan dan juga rambut berantakan. Di tengah pertarungan ini, Nayuta itu mendapatkan memori sampai kepalanya pusing. Di kilas balik ini terlihat ada seperti kayak organisasi Crowd yang melakukan operasi pada seorang wanita. Nah bisa aja wanita yang dioperasi ini adalah si Nayuta sendiri. Makanya sekarang kan dia itu juga kuat gitu ya, walau wujudnya masih manusia seperti ini. Di awal penayangan kan dia kayak matahin kursi secara tidak sengaja. Nah ini premisnya sengaja dibikin sama kayak bapaknya juga nih. Kaizo Ningen gitu ya, lewat operasi-operasi seperti ini. Makanya Nayuta juga dia itu selalu pakai kalung yang kayak doktek gitu ya, yang berasa kayak ngasih clue kalau dia itu ya memang salah satu manusia percobaan dari si organisasi jahatnya yang bernama Crowd tadi. Yang menarik lagi, pas Sara Sakurai struggle nih ya, tiba-tiba dia itu mengeluarkan kekuatan Jamato. Berarti masih ada detail yang diperhatikan nih ya, pasca serial Gits juga berakhir. Yang aneh tiba-tiba Shizuka Nomura ada semacam kekuatan Fangayarnya guys, membuat dia itu jadi makin kuat menghadapi para kroco-kroco dari Crowd yang ngubek-ngubek dia. Ya ini sih Ana agak padahal di seri Kiva ya, Shizuka Nomura ini tuh udah bagus jadi bagian dari sisi manusiawinya. Jadi cerita dia kan mewakili kehidupan normal di tengah dunia penuh makhluk Fangayar. Nah, soal asal-usul kenapa bisa jadi Fangayar juga cuman spekulasi sangat kasar ya. Jadi pertama karena kedekatannya dengan Wataru yang setengah manusia dan juga setengah Fangayar kan. Jadi mungkin si Shizuka ini tuh punya potensi terpapar kekuatan Fangayar gitu. Tapi kan hal itu yang nggak pernah dikonfirmasi secara resmi. Jadi ya Anda pastikan bagian ini maksa sih guys. Scene berikutnya dengan kekuatan magisnya Koyomi, tiba-tiba si Sara ini tuh dikasih present box yang warnanya kuning pink ya. Itu yang sering kita lihat di Gits ya. Jadi kayak kotak-kotak gitulah, kotak-kotak Desire Grand Prix yang isinya itu Desire Driver, ID Core dan juga Claw Buckle. Terus tiba-tiba Kivala datang nyamperin si Shizuka juga. Dan Nayuta diberikan belt yang sama seperti yang dikenakan oleh si Sumire, si Arisa Komiya ya, yang di kemarin itu ya. Tapi perubahannya kan gagal kan ya. Yang beltnya kayak Zetsu Driver tapi sekarang udah jadi warna pink. Nama beltnya sejauh ini sih masih Cyborg Super Energy Converter. Nah, si penjahatnya ngasih hadiah-hadiah ini tuh biar makin menarik lah pertarungannya. Aduh pak, bingung gimana mau jembatanin untuk tetap lanjut fight ke bagian klimaksnya ya. Nah dari penjahatnya dulu ya, Koyomi kan berubahnya itu jadi Kamen Rider Wise Man. Oke lah, walau ini terjadinya di movie doang waktu itu. Terus Tante Grota sudah pasti jadi Granyuto. Dan Mimei dari Gachard, nah ini
Kan pas di episode Gachard dia itu berubahnya jadi Kamen Rider Glare kan. Kali ini jadi Hitopan. Random banget, sumpah. Apa mungkin alasannya organisasi 100 itu sifatnya universe ya? Jadi bisa ngambil-ngambil aja kekuatan antagonis dari seri manapun. Kayak waktu itu kan ada yang jadi Kamen Rider Eternal juga kan. Nah untuk para ciwi-ciwi protagonisnya, Rinekudo berubah jadi Majedo lagi, tapi kali ini kan ke form Moon Kerberos ya. Dan Sarah itu jadi Kamen Rider Hakubi, dan Shizuka Nomura menjadi Kamen Rider Kivara. Dimana secara terang-terangan Toei itu bilang ini tuh kejutan spesial, katanya Shizuka Nomura itu jadi Kivara. Bye-bye deh Natsumi ya. Gini-gini Kivara itu ya di cat killer kan, dicolok gitu. Kayak cilok ya. Akiko kan tadi pas pesta mabok ya, dan sekarang itu udah sadar dan bisa nerobos masuk dengan bantuan pistol Vice yang dikasih sama Tsukuyomi dari Zi-O. Jadi Mbak Shieri Ohata, kemanakah dirimu ini ya? Ya oke lah, kita itu masih dikasih lihat screen time dia pas Girls Remix yang pertama ya. Jadi Akiko di sini hadir sekalian untuk nyeritain lagi backgroundnya Koyomi. Kalau Koyomi yang dihadapi oleh para Girls Remix saat ini bukan Koyomi yang asli. Yang asli itu sudah mati. Dikasih lihat lagi kan scene perpisahan Koyomi sama Haruto di episodenya Wizard. Jadi nggak salah emang kan kalau nyebut Koyomi ini tuh boneka yang hidupnya itu lewat energi magis ya. Nah mendengar kata boneka, Rinekudo jadi inget lagi sama Three Dark Sister, terutama sama Atropos. Ya emang sama-sama boneka mereka ini ya. Dan untuk fight dari dua ciwi lainnya, emang sedikit tidak konsisten ini power scalingnya ya. Membuat kita juga banyak bertanya-tanya. Shizuka Nomura yang jadi Kivara dengan mudah ngalahin Tante Grota. Si Lakia aja harus jadi puding ala mode dulu tuh ya, baru Tante Grota kalah guys. Sementara itu, Sarah yang cuman pakai entry form dan bakal kacangan berhasil ngalahin Hitopan. Shotaro aja berjibaku sampai jadi Kamen Rider Joker pak di movie-nya ya. Tinggal sisa Koyomi aja nih lawan Rinekudo. Ini lumayan lah, ada susah-susahnya ya. Sampai Rinekudo itu balik lagi ke human form. Nah kalahnya itu gimana? Cuman pakai Kemi Riser yang dicolok sama Raido Kemi Card Unicorn. Pas dihantam ke Koyomi berasa kayak pembebasan jiwa gitu. Nah di sini Koyomi asli baru keluar dan berterima kasih ke si Rinekudo. Karena Koyomi kan memang seharusnya sudah mati ya. Jadi setelah momen ini dia itu cuman bisa berbincang sebentar lah, ngasih tahu soal bahaya dari organisasi crowd ini dan juga menghilang. Sebelum berpisah, Koyomi itu ngasih tahu kalau selalu ada yang namanya itu harapan. Memang yang di serial Wizard itu yang selalu ditekankan itu ya soal hope ya atau harapan ya. Nah ini jangan-jangan Tante Grota sama Mimei yang harusnya udah mati juga dibangkitkan lagi dengan penerapan yang sama si organisasi crowd ini. Ini organisasi crowd jadi agak mirip-mirip Foundation X nih yang ada di Kamen Rider Outsiders tapi ya. Belum berakhir guys. Nayuta sehabis tadi dapat belt yang kayak Zetsu tapi warna pink kan menghilang ya. Gak ikut fight dia. Tiba-tiba dia muncul di akhir-akhir, udah pakai beltnya di pinggang dan sempoyongan. Tentu yang lain terkejut ya ngelihat Nayuta pakai belt ini, apalagi Rinekudo dan Akiko kan di case sebelumnya atau di Girls Remix sebelumnya udah ngelihat gitu betapa berbahayanya belt satu ini. Nah, scene yang mirip dengan Girls Remix kedua terjadi lagi ke sini, tepatnya ke Nayuta. Nayuta kayak dipaksa sama kekuatan besar dari belt ini tuh berubah ke Kamen Rider. Sampai-sampai menyiksa si Nayutanya. Nah, Sarah dengan kekuatan Jamatonya dan juga Shizuka dengan kekuatan Fang Airnya yang baru dia dapat, turun tangan berdua untuk menolong si Nayuta. Dan berhasil, Nayutanya sempoyongan, beltnya juga lepas. Dari scene ini makin kelihatan lah kalau Nayuta bener-bener diproyeksikan besar gitu di Girls Remix ini ya. Jadi karakter yang bener-bener baru tapi mau dipush untuk jadi si front covernya. Dan akhirnya belt misteriusnya dibawa oleh organisasi Bluebird dari Kamen Rider Revice untuk diteliti lebih lanjut oleh George Karizaki. Ini atas suruhan si Hana juga guys. Nah, Hana dari Revice ini diperankan oleh Hikari Kabashima juga hadir ya di Girls Remix ini ya. Screen time-nya tapi ya nggak terlalu banyak, apalagi ya sampai berubah jadi Kamen Rider ya itu nggak terjadi guys ya. Padahal Anda jatuh hati lagi nih sama si Aguilera yang udah berganti nama menjadi Hana ini nih di Girls Remix edisi yang kemarin. Jadi udah lepas sama Sakura, dia itu ya jadi lebih mandiri dan jadi jauh lebih kalem juga ya. Dan screen time dia banyaknya ya di kantor Bluebird sih dan menginterogasi antagonis besar di Girls Remix sebelumnya, yaitu si Sumire Kurono yang diperankan sama si Arisa Komiya. Yes, masih ada tuh Arisa Komiya juga ya. Dimana Sumire ini adalah leader dari si organisasi crowd, tapi udah ketangkep. Tapi si organisasinya ini ya masih beraksi lah. Akhirnya para Girls Remix merayakan Halloween mereka sendiri di mana? Di restoran soba favoritnya Keiwa MC.
Dan Girls Remix in Halloween Party ya berakhir guys. Sehabis kredit kita itu dikasih lagi siluet blur yang sama seperti after credit di Girls Remix yang kedua. Jadi nggak dibikin makin jelas tapi sama-sama aja blur gitu guys. Nah gara-gara ini kan jadi rame juga waktu itu, banyak yang ngaitin sama Kamen Rider Zetsu. Nah karena Zetsu itu sudah muncul, udah tayang juga, jadi ini bukan Zetsu. Tapi sepertinya ya, ini tuh rider cewek khusus yang bakalan keluar di seri Girls Remix ini. Jadi ibarat kayak Kamen Rider Zain lah, khusus muncul di Outsiders kan ya. Nah, sama juga, ini kayaknya bakal spesial muncul di Girls Remix ini ya. Prediksi paling deket sih ya, ini bentuk rider dari perubahan Nayuta dan juga Sumire yang gagal ya. Yang beltnya itu namanya itu Cyborg Super Energy Converter tadi. Jadi Girls Remix ini tuh sangat jelas masih akan berlanjut, tidak akan berhenti sampai di sini saja. Ini berasa jadi pengganti Kamen Rider Outsiders tapi ya cewek-cewek gitu ya. Jadi kita tunggu aja kejutan ciwi-ciwi berikutnya, siapa aja yang bakalan hadir di Girls Remix selanjutnya. Dan kalian itu pengennya siapa nih? Nemu kah? Minami lah? Atau siapa? Sachika Amane kah? Karena kemarin screen time-nya juga bentar ya. Coba kalian komen aja deh. Komentar akhir ya. Menurut Ana ini Girls Remix paling jelek dan hancur dari semua edisi Girls Remix. Hiroki Uchida ini ampun mediocre bener pak. Padahal bikin simple plot aja napa ya. Anda sebut kelebihannya dulu aja di sini. Mereka itu tetap attention to detail ya, memperhatikan kehadiran karakter yang hadir dan juga efeknya. Dan juga apa aja event yang sudah terjadi pada karakter tersebut. Kayak misalkan Koyomi udah mati ya memang sudah mati, benar gitu ya. Tapi di sini kan dibangkitkan lagi. Terus Sarah juga yang hadir di sini ya, dia itu masih ada Jamatonya dan bisa connect juga gitu sama Rinekudo karena Rinekudo itu udah kenal sama Keiwa juga ya. Jadi nggak ngasal-asal hadir aja gitu tanpa memperhatikan asal-usulnya. Kelebihan kedua, kalau mau mikir simple aja, ya udah jadikan tontonan ini tuh sarana cuci mata bagi yang pengen lihat ciwi-ciwinya doang. Kayak aneh ya demen-demen aja gitu, masih bisa lihat Rinekudo walau Gachard udah beres 2 tahun lalu kan ya. Demen aja gitu tiap lihat dia ya, apalagi dia itu kan jadi wajah utama Girls Remix sekarang. Dan kekurangannya, dengan plot simple protagonis versus menjahat, mereka itu harusnya bisa bikin eksekusi ya sesimpel mungkin aja. Ini berasa dibuat bingung sendiri gitu, apalagi sampai masukin game DGP Survival Grand Prix itu apa banget kan itu ya. Ya kerasalah secara overall ini tuh jadi tontonan yang agak receh ya. Jadi kerapihannya ya jelas bermasalah banget. Padahal ya udah salut gitu ya dengan kehadiran karakter-karakternya ya dibuat reasonable ya. Tapi banyak juga yang berasa maksa gitu, kayak Shizuka Nomura tiba-tiba jadi Kivala lah, Koyomi ngasih box di GP tiba-tiba. Jadi bagian nge-push Nayuta untuk pelan-pelan jadi salah satu MC juga berasa banget gitu, ngerusak kesenangan kita menikmati para ciwi-ciwi alumnus Toku yang hadir di Girls Remix ini. Tiba-tiba ada karakter baru, jadi front covernya lu siapa gitu, kasarnya kayak gitu ya. Ya ini dengan segala hormat lah, Ana big respect banget lah buat Om Hiroshi Fujioka. Tapi ini berasa privilege Nayuta juga gitu, biar aktrisnya dipush abis-abisan naik perannya ya. Secara roster menurut Ana sih ya nggak terlalu masalah ya. Coba kita jangan lihat sisi protagonisnya aja. Sekarang ada antagonis yang hadir dengan lebih berwarna lah bisa dibilang ya. Jadi Koyomi dan Tante Grota balik dan bisa ada di dalam satu tim, bukankah itu hal yang luar biasa gitu ya? Dan Shizuka Nomura bisa balik setelah bertahun-tahun, dari bocil SMP sekarang udah jadi tante-tante tapi masih imut ya. Dan ada Nenek Shida juga. Ya buat rosternya masih sama oke lah ya. Jadi bagi kalian yang sudah nonton, coba kalian kasih komentar di bawah soal Girls Remix in Halloween Party ini. Sudah dibahas. Terima kasih banyak yang sudah menyimak sampai habis. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye guys.